Eksavatornya sudah standby ya teman-teman, karena banyak sekali bangunan-bangunan liar ini yang sudah berkemas-kemas sendiri. Jadi sepertinya eksavator yang diturunkan ini cukup kecil karena tingkat kesusahannya mungkin tidak terlalu tinggi ya. Dan sejauh ini aparat-aparat dari pemerintah, baik itu Satpol PP, kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah setempat pun sudah berada di sekitaran daerah atau bantaran kali yang berada di Sekolah Pasca Sarjana atau Unisma 45 ini ya teman-teman. Dan ini adalah saluran Kali Malang ataupun saluran Tarum Barat yang notabene pensuplai utama air Jakarta. Ini kalau sampai terjadi apa-apa ini dengan Kali Malang ini atau saluran Tarum Barat ini, wassalam, Jakarta udah nggak ada air. Dan sepertinya mobil derek ya sudah standby ya teman-teman. Eksavator sudah ada, mobil kren udah ada, mobil derek udah ada, dan kita tinggal melihat bagaimana cara mengeksekusinya. Semua jajaran pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah kecamatan, semua sudah bergerak ya teman-teman. Dan sudah ada Satpol PP, kemudian ada kepolisian, dan ikut mengamankan proses jalannya pembongkaran bangli-bangli di sepanjang tanggul saluran Tarum Barat atau Kali Malang ini teman-teman. Dan ini adalah aparat pemerintah yang sudah bersiap-siap, terutama akan meratakan ya bangli-bangli ini, walaupun sudah sebagian besar para penghuni bangli-bangli ini tuh sudah berkemas-kemas sendiri ya, tetapi masih sedikit ada beberapa bangunan-bangunan yang memang tidak bisa dirobohkan ya teman-teman, dan itu perlu alat berat untuk menggusur ya atau meratakan bangunan-bangunan ini teman-teman. Bila kita lihat ya teman-teman, ini adalah sisi tanggul yang memang keberadaannya itu sangat dijaga ya. Ketika tanggul ini terkupas, ketika tanggul ini terkikis, apa yang terjadi? Saluran Tarum Barat atau Kali Malang ini jebol ya. Dan itu dampaknya sudah sangat luar biasa kemana-mana. Terutama, satu, suplesi air ke Jakarta itu akan berkurang. Yang kedua, akan terjadi musibah tentunya karena saluran Kali Malang ini debitnya luar biasa tinggi ya. Dan kita shoot ke atas ya teman-teman. Air melimpah seperti ini, tidak ada tersisa satupun. Jadi air ini langsung ketika dicawang hilir dari Kali Malang itu semuanya masuk ke dalam bak penampung, kemudian akan diproses oleh Perum Jasa Tirta II untuk dijadikan sebagai air bersih. Bayangkan apa yang terjadi ketika tanggul-tanggul ini longsor ataupun terjadi sesuatu dengan tanggul-tanggul yang berada di saluran Tarum Barat atau Kali Malang ini jebol akibat adanya bangli-bangli ini yang mengikis tanggul-tanggul ini, itu sangat berbahaya teman-teman. Dan ini adalah kondisi terkini di mana bangunan-bangunan liar ini sudah mulai ditata ya, dirobohkan sendiri ya. Ada kloset juga ya. Dan sudah pada berbenah sendiri sih pada dasarnya mereka. Tinggal beberapa material yang memang susah. Dan ini adalah bangunan pertama ya teman-teman. Bangunan pertama, roboh. Bangunan pertama yang dirobohkan dengan eksavator ini.
dan mulai diratakan. Dulu di sini tuh kalau nggak salah bangunannya itu tembel ban ya. Ini ada tembel ban, kemudian di sebelah sini ada kafe-kafe kecil. Dan sekarang sudah luluh lantah ya. Udah semakin maju teman-teman. Oh, hancur dah ini teman-teman. Kita zoom. Puing-puingnya teman-teman. Lihat, dari dekat ya. Ini keramik ya teman-teman. Wah, satu kali bucket ya, dia keruk ya, dan langsung rata ya teman-teman. Langsung rata dan memang sangat udah kayak sisa-sisa. Semakin dekat teman-teman. Satu kerukan aja langsung hancur ya. Dan semakin mendekat, rata semua ya teman-teman. Ada saluran paralon juga ya teman-teman. Berarti ada speed tank kali ya di bawahnya, atau saluran pembuang ya. Dan ini adalah aparat pemerintah setempat yang ikut menyaksikan dan ikut andil dalam proses jalannya penghancuran bangunan-bangunan liar yang berada di sepanjang kampus Unisma ini teman-teman. Dan masih ada satu tersisa ya teman-teman, siram bos. Ada toilet di sini tersisa ya, yang akan dihancurkan tahap berikutnya. Ada konvoi ramai-ramai teman-teman. Buset, ini mahasiswa biru. Ini kampus mana nih? Atau dari, ramai sekali konvoi. Apakah akan ada demonstrasi di sini? Kita lihat ya teman-teman, detik-detik apa ini tulisannya nih, toilet ada toilet nih, ada bangunan yang masih berdiri kokoh ya. Dan sebentar lagi kita akan lihat proses penghancurannya. Wah, tumbang. Tumbang. Wah. Jangan-jangan ada sarang lebah ini, teman-teman.
Ya apakah dan hancur dah. Ya, baru aja kena senggol doang langsung. Dan ini adalah kampus Unisma ya, Universitas 45 yang berada di pinggir sisi sebelah kiri dari saya. Adalah kampus yang dimana para mahasiswanya suka nongkri-nongkri di sini gitu kan. Dan sekarang mereka kehilangan tempat tongkrongan sepertinya. Kita shoot Tarum Baratnya ya teman-teman. Ini adalah suplai air terbesar ke Jakarta ya, yaitu Kali Malang yang disebut teman-teman ini. Dan ini tuh air segini tuh tidak tersisa ya, semua itu masuk ke dalam filterisasi di Cawang dan akhirnya didistribusikan ke seluruh masyarakat yang berada di DKI Jakarta. Oke, kita kembali ke ekskavator ya, dimana bangli-bangli ini sudah hancur berkeping-keping. Sepertinya sudah ada di 100 meter ya, kita menyaksikan bangli-bangli ini dihancurkan ya teman-teman. Dan ini adalah pemerintah setempat yang bersiap-siap mengamankan dan melancarkan proses jalannya penggusuran bangli-bangli yang berada di sekitaran Tanggul Tarum Barat atau Kali Bekasi teman-teman, atau Kali Malang maksud kami. Lihatlah teman-teman, betapa mirisnya ya. Oke, lihat tanggul-tanggul ini tuh dikupas ya teman-teman. Dan tanggul-tanggul ini dikupas kemudian dijadikan bangunan-bangunan. Seandainya terjadi apa-apa ketika si tanggul ini tidak mampu menahan tekanan air yang berada di saluran Tarum Barat atau Kali Malang, dan akhirnya terjadi musibah, ini sangat berbahaya teman-teman. Karena debit air Kali Malang ini atau kali saluran Tarum Barat ini luar biasa. Dan tanggul-tanggul ini tuh dikikis, dijadikan sebagai bangunan liar untuk mencari mata pencaharian ya. Dan ini adalah sisa-sisa puing-puing yang ditinggalkan oleh pemilik bangli-bangli. Cukup ramai jalannya proses penertiban bangli-bangli ini teman-teman. Aparat semuanya turun dan ikut serta dalam pengamanan. Dan ini masih jauh ya, kurang lebih ada 2 kilo lah ya, dimana bangli-bangli yang sudah berada dan sudah berkemas-kemas sendiri akan diratakan dan akan dialihfungsikan kembali menjadi taman ataupun menjadi perkuatan tanggul-tanggul sebagaimana mestinya. Satu di depan pusat, satu lagi di belakang.
Jadi perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya untuk penggusuran ataupun perataan bangli-bangli yang berada di sekitaran Unisma dikerahkan 2 eksavator, satu di area hilir, satu di area hulu, yang kurang lebih ada 2 kilo lah yang akan diratakan ini. Dan nanti akan bertemu, asik bertemu, mereka di pertengahan sehingga pekerjaan ini tidak berlarut-larut. Dan kemungkinan 1 hari atau 2 hari bangunan-bangunan liar yang berada di sepadan saluran Tarum Barat atau saluran Kalimalang ini akan selesai diratakan ya teman-teman. Dan cukup cepat ya teman-teman, karena pemilik dari bangli-bangli ini jauh-jauh hari sudah diberikan SP1, SP2 hingga SP3, sehingga para pemilik itu sudah berkemas-kemas sendiri dan mereka mengambil barang-barang yang memang notabene bisa dipindahkan sendiri. Dan untuk penghancurannya ini baru dihancurkan dengan eksavator atau diratakan dengan eksavator ya teman-teman. Dan ini adalah hasil bangunan yang sudah diratakan ya teman-teman. Sejauh ini cukup aman terkendali ya. Banyak aparat-aparat pemerintah seperti kepolisian, Satpol PP, dan dinas-dinas terkait ikut dalam melaksanakan proses jalannya penggusuran bangunan liar ini teman-teman. Dan ini adalah tempat nongkri-nongkri mahasiswa Unisma ya di sini ya teman-teman. Dan sekarang mereka mungkin kehilangan tempat tongkrongannya. Asik. Dan banyak sekali aparatur sipil di ujung-ujung sana yang berjaga-jaga, terutama untuk mengamankan proses jalannya penggusuran ini. Dan ini adalah kampus Unisma ya teman-teman. Cukup bagus ya. Kita shoot. Wah, ada tikus teman-teman. Wah, oh bodoh. Wah.
Dan banyak juga yang meliput, ada Abang Heru Bakmal, ada Pak Sigit, wes teman-teman kreator kumpul semua di sini ya. Dan ini adalah bangli-bangli yang sudah diratakan ya teman-teman. Cukup cepat dan berjalan sangat lancar ya. Dan ini adalah bangli-bangli yang pemiliknya sudah meratakan sendiri, tetapi masih beberapa ada dinding-dinding yang belum bisa mereka ini, jadi mereka tinggalkan dan tinggal menunggu ekskavator. Oke teman-teman, kita nanti akan lanjut di part 2 ya. Soalnya kita sudah terlalu banyak ini, udah hampir 1,5 jam ya kita meliput. Kita akan lanjutkan di part 2 nanti sore dan ataupun siang, karena proses dari penggusuran bangli-bangli ini masih berjalan cukup lama untuk hari ini, dan akan menunggu waktu kurang lebih 2 hari ya untuk menyelesaikannya. Oke, bagi teman-teman yang sudah melihat atau menonton channel ini, terima kasih banyak sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kami tunggu untuk memastikan teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru terkait dengan proses jalannya normalisasi terkait dengan proses jalannya penggusuran bangli-bangli yang berada di sekitaran bantaran Saruan Tarum Barat atau Kalimalang ya teman-teman. Dan ini letaknya tidak jauh, berdekatan sekali dengan kampus Universitas 45 ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita lanjut di part berikutnya.